What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Third Wife. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini berlatar pada abad ke-19 di negara Vietnam. Film ini mengangkat cerita tentang pernikahan yang terjadi pada usia yang masih sangat belia. Dan faktanya film ini mendapatkan penolakan dari masyarakat, sehingga baru 3 hari rilis film ini udah dilarang karena udah nggak relate di masa sekarang cuy. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Seorang gadis cantik bernama Mei terlihat tengah dalam perjalanan menuju suatu tempat diantarkan langsung oleh orang tua serta keluarganya. Setelah beberapa saat, tibalah Mei di sebuah rumah seorang tuan tanah kaya raya yang bernama Tuan Hung. Kedatangan Mei sendiri bertujuan untuk menerima tawaran pernikahan dari Tuan Hung. Tuan Hung sendiri sebenarnya sudah memiliki 2 orang istri. Istri pertamanya bernama Nyonya Ha dan yang kedua bernama Huan. Sementara itu, ia juga sudah memiliki 3 orang anak. Seorang remaja laki-laki bernama Son hasil dari pernikahannya dengan Nyonya Ha, dan juga 2 orang anak perempuan yang bernama Lin dan Nan, anak dari pernikahannya dengan Huan. Singkat cerita, pada malam harinya, diadakanlah resepsi pernikahan yang terbilang cukup mewah dengan hiburan tarian dan juga nyanyian. Mei pun terlihat biasa-biasa aja dan kayaknya dia nggak senang-senang banget di hari pernikahannya itu cuy. Setelah pesta pernikahan usai, tibalah masa yang begitu dinanti-nantikan oleh Tuan Hung, yaitu melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya di lahan Mei yang masih begitu rapat. Tuan Hung terlihat begitu semangat, sementara Mei rasanya masih belum bisa berpikir jernih dan hanya terdiam semalaman. Lantas setelah usai memuncratkan kental manisnya, Tuan Hung pun keluar dan meninggalkan Mei seorang diri. Keesokan paginya terlihat Bibi Lo atau seorang pembantu senior sedang menjemur kain putih dengan sedikit noda yang menandakan kalau apem milik Mei sudah berhasil dicoblos secara sempurna oleh Tuan Hung. Setelah itu Mei pun dibawa oleh Nyonya Ha untuk melihat aktivitas yang biasa mereka lakukan sehari-hari setelah menjadi istri Tuan Hung. Pada malam harinya ketika sedang dinner, terjadi percakapan antara keluarga dengan anak pertama mereka yang bernama Son. Nyonya Ha memberitahu kalau anak mereka yaitu Son sudah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Nyonya Ha juga mengatakan bahwa kita sebagai keluarga sudah seharusnya mulai mencarikan calon istrinya. Son yang mendengar perkataan ibunya pun tampak terkejut seketika. Begitu pula dengan ibu tirinya yaitu Huan. Keesokan harinya saat sedang berbincang-bincang dengan Bibi Lu, ia memberitahu kalau Huan istri kedua Tuan Hung sebenarnya belum sah menjadi seorang nyonya di keluarga itu. Dan alasannya adalah karena dia belum memberikan Tuan Hung keturunan laki-laki. Sejak saat itu Mei pun menjadi terobsesi untuk bisa memberikan keturunan laki-laki kepada Tuan Hung. Dia pun berdoa pagi, siang, dan malam agar bisa menjadi nyonya di keluarga seutuhnya. Pada malam harinya, Nyonya Ha dan Huan menceritakan tentang pengalaman pusreng mereka dengan Tuan Hung kepada Mei, yaitu bagaimana Tuan Hung sangat suka bermain secara keras saat berada di atas ranjang. Mei tampaknya masih malu-malu mendengarkan cerita dari Nyonya Ha. Sambil tertawa, Nyonya Ha bilang bahwa gak lama lagi Mei akan mengerti bagaimana rasa dan kenikmatannya saat sedang diperlakukan seperti itu. Di sini meskipun sudah menikah, sifat kekanak-kanakan Mei ternyata masih belum menghilang. Dan salah satunya yaitu masih gemar bermain bersama dengan anak-anak Huan. Singkat cerita, pada malam harinya, sebelum melakukan perpusrengan duniawi dengan Tuan Hung menyuruhnya untuk berlutut dan merangkak ke arahnya. Mei yang sudah mulai paham akan dunia perpusrengan duniawi pun mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh suaminya itu.
Keesokan harinya terlihat Mei yang tengah berada di sungai bersama dengan Huan dan anak-anaknya. Mereka semua pun bermain air sembari membersihkan diri. Beberapa minggu berlalu, Mei pun akhirnya sekarang seringkali mengalami mual-mual. Beruntungnya Lin, anak pertama Nyonya Huan, siap sedia membantu stepmothernya itu, yang mana usianya sebenarnya gak jauh beda dengan dia. Suatu malam, Mei yang lagi mau ke toilet secara gak sengaja ngelihat seorang wanita yang masuk ke dalam hutan. Mei yang akhirnya penasaran pun mengikuti perginya wanita itu ke dalam hutan. Dan setelah diteliti, ternyata itu adalah Nyonya Huan yang mau melaksanakan perpusrengan duniawi dengan Son, putra pertama Nyonya Ha, cuy. Melihat kejadian itu, Mei pun memilih untuk diam dan sama sekali nggak mau membocorkan apa yang udah dilihatnya. Sejak saat itu, Mei pun seringkali memantau pergerakan bawah tanah mereka dan menyaksikan secara full time apa-apa aja yang udah mereka lakuin. Di hari berikutnya, pembantu Tuan Hu kedapatan berbuat hal macam-macam dengan pembantu wanita yang lain. Dan atas kejadian tersebut, pembantu itu pun mendapatkan sebuah hukuman. Sementara itu, si perempuan yang tengah hamil itu diharuskan menjadi seorang biksu untuk menebus kesalahannya. Melihat itu, Mei pun semakin yakin untuk gak melaporkan hubungan yang terjadi antara Huan dan juga Son kepada Tuan Hung. Alasannya ya karena dia khawatir mereka akan bernasib sama dengan pembantu-pembantunya itu. Hari demi hari berlalu, kandungan Mei pun semakin membesar. Harapannya masih sama, dia masih ingin memiliki keturunan laki-laki agar bisa dengan segera menjadi nyonya di rumah Tuan Hung. Nah, di sini meskipun ketiganya terlihat sangat akur, namun kenyataannya di antara mereka ternyata saling menjatuhkan, terutama antara Nyonya Ha dan juga Mei. Terlihat Nyonya Ha yang mulai kurang senang dengan Mei karena lama-kelamaan Mei sudah bisa mengambil hati keluarga Tuan Hung, sampai kepada orang tuanya pun sangat senang dengan keberadaan Mei yang sangat penurut itu. Namun keadaan Mei yang lagi hamil besar dan gak bisa melakukan perpusrengan duniawi dimanfaatkan oleh Nyonya Ha untuk mengambil hati Tuan Hung. Dan dengan pengalamannya yang jauh lebih lama, Nyonya Ha pun akhirnya kembali dilirik oleh sang suami. Suatu hari, Mei melihat kedekatan Nyonya Ha dan Tuan Hung yang sangat dekat dan sangat so sweet. Mei yang mulai khawatir takut gak disayang lagi sama Tuan Hung pun semakin gak sabar untuk segera melahirkan dan kembali berpusreng dengan Tuan Hung. Di hari berikutnya terlihat Son yang gak terima kalau dia mau dijodohkan sama gadis yang gak dikenalinya. Dia pun berontak dan mengancam akan kabur jika orang tuanya terus memaksa. Akhirnya di hari berikutnya, Son pun menghampiri kamar Huan dan mengajaknya untuk kawin lari. Tawaran itu pun ditentang langsung oleh Huan dan dia menolaknya meskipun dengan berat hati. Hari demi hari berlalu, kondisi kesehatan Son pun semakin memburuk setelah penolakan dari Huan. Beruntungnya ada Bibi Lu yang merawat Son dengan sepenuh hati seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu. Akhirnya pernikahan Son pun dilangsungkan dengan sederhana. Istri Son yang bernama Win kini sudah bersiap untuk melakukan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya dengan Son. Namun di sini Son malah minum anggur terlalu banyak dan dia sepertinya masih belum bisa menerima perkawinannya itu. Son yang mabuk akhirnya meminta Win untuk pergi dan membatalkan keseruan pertama mereka. Di sisi lain terlihat Mei yang tengah bersama dengan Huan. Mereka pun bercerita dan membahas kandungan Mei yang sudah tinggal beberapa bulan lagi. Huan begitu memperhatikan Mei saat itu, dan karena perhatiannya itu, Mei pun memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya dengan Huan. Huan pun kaget mendengarnya karena ternyata selama ini Mei menyimpan rasa kepada Huan. Dengan rasa bersalah, Huan pun menolak perasaan Mei sembari berkata bahwa dia nggak bisa melakukan itu. Mendengar itu, Mei pun langsung menjadi sedih. Keesokan harinya, Tuan Hung berniat mengantarkan Win kembali kepada keluarganya. Dia meminta maaf atas penolakan dari Son anaknya. Hung pun berjanji akan mengembalikan mahar yang telah diberikan sebanyak 3 kali lipat
dan akan membuat pengumuman kepada publik agar Win bisa menikah lagi di kemudian hari. Ayahnya Win pun langsung menanyakan hal itu kepada Win. Si ayah mengira bahwa Win telah melakukan kesalahan sehingga Son dan ayahnya kini memulangkannya secara mendadak. Ditanyakan hal itu, Win pun gak berkata sedikit pun saat itu. Dia hanya bisa menangis mendengarnya. Lalu sang ayah berkata bahwa ia menolak menerima kembali anaknya, sembari memberi nasihat bahwa istri yang tak tersentuh oleh suaminya merupakan sebuah aib bagi keluarga mereka. Pada akhirnya, Tuan Hung dan ayahnya pun kembali ke rumah dengan membawa Win dan membatalkan perpisahan Win dengan Son. Sementara itu, Mei pun mulai menunjukkan bahwa ia semakin dekat dengan hari kelahirannya. Lalu pada malam harinya dengan dibantu oleh Bibi Lu, Huan dan Nyonya Ha, akhirnya Mei pun berhasil melahirkan buah hatinya dengan selamat. Namun sayang, harapannya gak sesuai kenyataan. Mei pun merasa sedikit kecewa dan juga bersedih. Beberapa hari setelahnya, Win yang udah ditolak oleh suami dan juga orang tuanya pada akhirnya memutuskan untuk mengisdetkan dirinya dengan cara digantung. Atas kejadian itu, Hung pun memberi ganjaran kepada Son karena atas ulahnya Win kini telah berpulang ke dunia anime. Di sini Son pun memohon maaf kepada ayahnya karena biar bagaimanapun pernikahannya kemarin bukanlah kemauannya, melainkan keinginan Hung sendiri. Mendengar ucapan itu, Hung pun menjadi ikutan merasa bersalah. Dan pada keesokan harinya, upacara pemakaman Win pun diadakan dengan begitu khidmat. Semua orang pun mendoakan Win agar diampuni semua kesalahannya. Lalu Win pun dibawa ke sebuah gua keramat dengan harapan agar dijauhkan dari segala kesialan. Sementara itu, Mei kerap kali masih sering menyesali perbuatannya dan gak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya karena ia gagal menjadi nyonya di rumahnya sendiri. Dan lalu film pun selesai.